Sahabat-sahabat semua, terima kasih kepada pengurus acara yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa pada saat usia-usia kita seperti ini, kita harus merenungi apakah kita ini udah termasuk hamba Allah yang udah bersyukur atau belum. Karena kalau kita lihat bersyukur itu secara konstruksi, syukur itu ada ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu itu bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang baik ataupun yang buruk, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kita keliru, kita hanya menyukuri keadaan yang baik, tapi kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu yang baik ataupun itu yang buruk, kita mensyukuri itu. Kemudian dari sisi keadaan, kita menunjukkan ekspresi kepada Allah bahwa kita benar-benar menerima kegembiraan itu, terutama keadaan yang baik. Kita harus mensyukuri, ya kita harus mensyukuri. Kemudian yang buruk itu kita menerima, tapi kita berdoa kepada Allah supaya diberi jalan keluar kalau misalnya diterima yang kurang baik, ya tidak begitu. Kemudian amalnya, kita akan melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu yang disukai oleh Allah. Misalnya memberi kelebihan rezeki kita kepada orang-orang. Niat kita itu ada memberi, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat nilai berapa gitu, tapi niat kita yang penting. Terus saya sampaikan bahwa Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Itu kata Allah. Jadi memang udah janji Allah bahwa kita yang bersyukur itu tidak akan disiksa atau tidak akan mengalami kesusahan, tidak begitu. Dan Allah akan menambah nikmat kepada hambanya yang pandai bersyukur. Jika kamu ingkar, maka Allah akan memberikan azab yang lebih berat atau lebih pedih. Oleh karena itu, supaya kita menghindari azab Allah, kita bersyukurlah atas segala pemberiannya. Kalau kita tidak bersyukur, itu kerusakan akan sering menimpa kepada kita. Terutama ya kita bisa lihat apakah negara kita ini termasuk lagi umatnya bersyukur atau tidak. Saya nggak bisa mengatakan itu, tapi kita sendiri yang menjawabnya. Pada saat masa tua ini kita harus mengamalkan sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu perbuatan yang dilakukan secara kontinu dengan secara ikhlas, seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah berjalan ke Isra Mi'raj, ditunjukkan bahwa Bilal itu sendalnya berbunyi di surga. Tentu kita tanya, amalnya apa sih kok bisa masuk surga? Karena semua tujuan kita ini ke surga. Amal Bilal itu amalnya sederhana sekali. Dia rutin berwudu. Kalau batal, dia wudu lagi. Saya pernah bercoba tapi agak sulit. Karena kadang-kadang saya pergi kantor orang, susah kalau ngambil wudu lagi. Tapi kalau di kantor sendiri, mungkin kita nggak ada masalah ya. Begitu batal wudu lagi. Ya sederhana seperti itu, saya belum sanggup lakukan. Nah kemudian saya mencari lagi kira-kira amal apa yang rutin, yang dawam, yang harus dilakukan itu. Nah saya kembali lagi seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya, ada sebuah amalan yang dilakukan rutin pada saat asar subuh. Mungkin saya hanya ulas sedikit mengulangi bahwa amal yang dibaca itu yaitu Al-Fatihah, istighfar, selawat, dan kita membaca
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu ala rabbul arsyil azim. Kita menyatakan bahwa cukup Allah yang memberi segala macam rezeki kita. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan atas segala kesusahan dan kesulitan, yaitu dengan membaca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi itu yang udah saya coba, alhamdulillah masih bisa saya lakukan. Walaupun mungkin di kantor tuh waktunya padat, bisa kita lakukan sedikit demi sedikit itu. Tapi yang penting harus dilakukan setiap hari. Ya saya ulang amalan itu, yaitu baca Al-Fatihah, istighfar, Al-Fatihah 11 kali, istighfar 100, karena Rasulullah sendiri beristighfar setiap hari itu 70 kali. Nah kita, bagaimana yang kita ibadah Ustaz? Rasulullah sendiri 70 kali. Nah kita dianjurkan oleh para alim ulama itu 100 kali. Kemudian selawat itu 100 kali. Di mana-mana ulama itu menganjurkan kita banyak-banyak selawat. Kenapa sih selawat itu? Selawat itu menghubungkan kita kepada Rasulullah. Dan manfaatnya juga bisa memberi kesehatan. Menurut kedokteran bahwa Nur Muhammad itu ada dalam tubuh kita. Kemudian Nur Muhammad itu kalau berfungsi akan memperbaharui sel-sel yang ada dalam tubuh kita sehingga kita tuh bisa sehat. Nah dengan selawat itu menyebabkan kita rezekinya gampang, segala sesuatunya mudah, badan sehat, kira-kira begitu. Oleh karena itu sangat dianjurkan selalu berselawat. Setelah membaca selawat, kemudian membaca Ya Latif 100 kali. Ya Latif ini sifat Allah yang maha lembut, supaya kita juga punya sifat yang lembut. Melihat sesuatu, misalnya ada orang yang barangkali kita perlu bantu, mungkin jalannya agak susah atau kondisi keadaan perekonomiannya atau gimana, bisa kita bantu selama kita bisa, supaya hati itu lebih lembut maksudnya. Dan juga kita tidak terlalu kasar lah terhadap orang lain. Kita punya sifat yang lembut. Lembut itu sangat banyak manfaatnya, karena dengan kelembutan itu banyak masalah yang terselesaikan daripada dengan kekasaran. Kira-kira begitu maksudnya. Oleh karena itu dianjurkan oleh ulama itu kita baca 100 kali. Ya Latif 100 kali. Kemudian selanjutnya yang saya katakan tadi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ada pengakuan, karena Allah itu senang sekali kita mengakui bahwa memang hanya Allah segalanya. Kemudian kita baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 7 kali. Nah itu tujuannya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, dari segala macam yang tidak baik. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, selawat dan istighfar yang kita bacakan tadi akan bermanfaat kepada ahli-ahli kubur kita. Karena gimana cara kita berbakti pada orang tua? Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita yang telah wafat ataupun yang masih hidup? Oleh karena itu, sebelum kita baca zikir tadi, mohon kepada Allah semoga keberkahan bacaanku ini untuk diriku, anak istriku, suamiku, atau ahli kuburku yang telah meninggal dunia. Maka insya Allah akan sampai. Ketika baca istighfar atau selawat itu, keberkahannya disampaikan ke orang tua kita ahli kubur, mereka begitu sangat senang sekali. Itu dikisahkan di dalam suatu kisah itu, di dalam kubur itu orang berkerumunan merebut makanan. Tapi ada satu orang lagi, dia tidak merebut, dia santai-santai aja. Begitu ditanya, kenapa sih kamu santai-santai aja padahal orang lain berebut makanan? Aku dapat kiriman khusus dari anak-anakku. Kira-kira gitu gambarannya. Apakah kita tidak mau seperti itu? Orang tua kita senang, orang tua kita di kubur itu senang banget menerima kiriman kita.
pahala dari kiriman kita. Nah itulah bagian-bagian dari bersyukur itu. Dan kita bersyukur seperti ini dilahirkan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Makanya sebelum kita bacakan amalan tadi diawali dengan menyebut nama orang-orang yang perlu kita harapkan keberkahannya sampai ya sebanyak mungkin lah kita sebut, mulai dari ayah ibu kita, guru-guru kita, orang-orang yang manfaat seperti kita, ya seperti Pak Bakri mengatur acara ini, mudah-mudahan ya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin selanjutnya saya minta tolong Pak Rusdi yang lebih komplit. Ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tembak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat yang saya banggakan dan saya muliakan, tentu saya tidak siap Pak Lukman atau yang lain untuk membicarakan, tapi paling tidak apa yang disampaikan beliau tentang nilai syukur, tentang keberkahan, ini juga menjadi modal dasar kita semua hadir di tempat ini, kita bisa bersilaturahmi. Kalau merunut kita bersilaturahmi ini, kita sudah sejak tahun, terutama saya bergabung di SMA 30 itu tahun 80. Saya nggak dari kelas 1, saya dari kelas 3, gabung di SMA 30 tahun 80. Sekarang tahun 2020, berarti 40 tahun yang lalu. Dan ini suatu perjalanan yang panjang, kita masih bisa dipertemukan. Luar biasa kita syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa dipertemukan dalam silaturahmi ini. Paling tidak yang kita ingin tunjukkan ke sahabat-sahabat bahwa kita sampai hari ini kita masih diberi berkah sehat, masih berkah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dari silaturahmi ini kita berharap juga hubungan silaturahmi ini kita bisa jaga dengan baik, tentu sampai sampai akhir hayat tentunya. Dan ini juga sekaligus ingin juga saya pribadi memperlihatkan pada keluarga saya bahwa kami ini semua masih terjalin hubungan silaturahmi yang harmonis, yang baik dengan teman-teman. Ini juga barangkali menjadi pelajaran buat kami bahwa hubungan yang baik ini juga bisa diteruskan untuk generasi-generasi berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman lain bisa juga menambahkan gitu, yang memperkaya lagi gitu, apa yang bisa kita sampaikan, kita berbagi di tempat ini. Barangkali Om Yanto, ketua suhu 381 ayat Om. Alhamdulillah ya, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman ya, sampai hari ini 40 tahun yang kita mulai memang ya tidak mudah mengumpulkan teman-teman ya. Tahun 2000 kita mengadakan reuni pertama dulu, sebenarnya inisiatornya ada beberapa orang, kalau waktu itu inisiatornya di Isnur ya. Ini saya cerita kalian ya, kebetulan kita kumpul di satu tempat di rumah teman namanya Mas Agus di Hutan Kayu, kebetulan dia nggak aktif sih. Situ ada Toha, saya, Wisnu, ada beberapa orang lah. Tapi memang ide dasarnya dari Wisnu untuk kita mengadakan reuni gitu. Nah, udah spontan waktu itu saya dengan Toha terutama yang bergerak memang ngumpulin teman-teman itu ya, mencoba cari data di sekolah,
kemudian mendatangi satu persatu rumah teman yang lama yang mungkin orang tuanya masih ada ya itu alhamdulillah berjalan tahun 2000 bisa mengadakan reuni angkatan 81. Mungkin sebagian besar juga waktu itu hadir ya di Departemen Tenaga Kerjaan Depnaker. Nah dari tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun ya, 20 tahun itu ya perjalanan tali silaturahmi kita alhamdulillah tetap terjaga. Setiap tahun yang pasti rutin adalah kegiatan buka puasa bersama, biasanya di rumahnya Dedi ya. Kemudian halal bihalal biasanya bergantian tempat ya pernah juga kalau di buka puasa dan halal bihalal kan tentunya terbatas yang ikut ya dicoba waktu itu inisiatif karena kita mengadakan ya temu kangen ya di SMA 30 tempatnya sekalian kita mengenang di sekolah ya tahun 2012 ya yang kita waktu itu posnya di rumah Saras itu juga alhamdulillah lumayan banyak waktu itu 150 orang ya dari 180 ya jadi 150 orang itu udah alhamdulillah inilah prestasi ya mungkin ke depan ya saya cari lewat Facebook gitu ya alhamdulillah ketemu banyak kemudian dari apa namanya mulut ke mulut lah siapa yang ketemu si A si B datanya saya kumpulkan ya bisa lihat lagi jadi saya juga ya berharap ya seperti harapan teman-teman juga tali silaturahmi ini ya akan terus berlangsung ya saya juga mungkin nanti kita kalau dalam sholat apa kita bantu doa untuk ya teman-teman kita yang sudah almarhum ya jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar 58 banyak kemudian juga teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit sedang yang membutuhkan pertolongan ya bantu doa juga. Nah kedepannya juga sebenarnya harapan teman-teman kita memang ada satu organisasi yang formal ya dengan adanya ikatan alumni SMA 30 semua angkatan ya itu memang diharapkan sih setiap angkatan tuh ada struktur organisasinya. Nah, saya sih menyerahkan ke teman-teman saya dari belakang ya bisa support karena ya terus terang saya saat ini masih kerja lah sendiri jadi waktu terbatas ya, tapi saya percaya pasti teman-teman ada lah yang bisa contohnya Kapten Siwot ini kan jadi paling aktif juga. Kaget langsung ngantuk jadi ngantuk. Ya sekarang kan banyak nih kebetulan teman-teman juga ya yang aktif ya terutama Bakri kan juga beberapa pertemuan kita kan Bakri yang koordinir ini jangan juga namanya menjadi halangan gitu untuk tetap maju jangan menyodorkan satu orang saya insya Allah bisa tapi ya harus nunggu saya harus berhenti dulu karena waktu saya mungkin lebih bebas gitu ya tapi saya berharap ya sekarang ini ada teman-teman yang muncul ya kita tetap kerja sama-sama kok kalau ada acara apa kerja sama-sama tidak inilah terutama menghibur ibu-ibu ini Ibu-ibu ini. ya Ibu cantik. cantik Harus jali. sebenarnya masih Kali gua enggak. apalagi di masa pandemi ini ya banyak yang diam di rumah banyak teman-teman juga sebenarnya berharap diadakan pertemuan tapi kan kondisi memang belum memungkinkan nah ini secara kecil kita adakan ya memang tetap kita harus jaga protokol kesehatan dan lain-lain kita bersama itu aja sih yang saya bisa sampaikan teman-teman semoga ya ini tetap bisa berjalan dengan baik tali silaturahmi kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkompletkan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, Pak Rusdi, sama Pak Yanto.
Kalau boleh koreksi, tepatnya bukan 40 tahun, 40 tahun 6 bulan. Nggak rugi deh. Bulan deh. Emang apa koprak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa saya biasa hidup rame gitu ya. Artinya saya senang joke dan seterusnya. Tapi sejak 2007 saya hampir 3 tahun saya menunggu, karena saya sedang meningkatkan ilmu saya. Betapa Sehingga dia. saya tadi tahu bahwa saya mulai beredar lagi dengan komunitas 30 ini. 2000 saya ikut, tahun 2000 saya ikut di Maker. Terus saya nggak lupa tahun 2013 saat almarhum Billy berpulang, gitu ya. Disitulah saya ketemu lagi sama pentolan-pentolan 30. Nah, itu saya sangat merasakan bahwa di usia-usia seperti ini, Pak Ustadz, bahwa kita butuh sebuah hiburan yang bisa meningkatkan imun kita. Apalagi saya terbiasa sebagai pria penghibur kan ini. Nah, kembali lagi saya berharap dengan kumpul-kumpul yang menurut saya agak ini relatif ya, agak murah meriahnya, tapi kita bisa menghibur, saling menghibur. Jangan gitu dong programnya. Terus yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila di grup-grup itu saya sering ngomong agak ngocol gitu ya, mohon izin. Agak nyeleneh. Dulu semasa sekolah saya nggak dikenal Pak. Kalau sekarang saya nggak dikenal pula, kapan saya bisa dikenal? Belum. Jadi saya sangat mohon maaf lah kalau saya agak di luar konteks, tapi percayalah Enggak, tapi lucu. hati saya nggak akan pernah berubah. Apalagi ada Bu Eti sebelah. Nah, yang berikutnya saya rasa apa yang disampaikan Pak Yanto ini sangat benar ya. Tiap angkatan harus ada, katakanlah, susunan ketua dan seterusnya. Saya terima kasih tadi Pak Bakri Japri saya, beliau bersedia gitu. Langsung dibalas tunai. Bayar kontan dari. Ya mudah-mudahan ke depannya kalau usul saya nih kalau diterima teman-teman mungkin bisa per 6 bulan sekali Pak bikin acara-acara seperti ini. Lama. Saya rasa ini nggak begitu rumit ya, hanya just kumpul-kumpul, ketawa ketiwi dan seterusnya, saling menghibur tanpa ada maksud apapun, saling menghibur. Ya siapa tahu dengan hiburan ini kita bisa meningkatkan imun dan sekaligus panjang umur. Amin. Amin. Saya rasa itu aja dari saya karena saya udah dicolek-colek terus sama. Bokis. Bokis. Terima kasih. Mau silakan. Oke, saya deh terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cukup meriah, happy, dan ada muatan pesanan agama yang perlu kita juga harus pegang dalam artian bagaimana kita bersilaturahmi di usia yang pada saat sekarang ini mendekati 60. Banyak teman-teman kita yang sudah meninggal, yang sekarang sakit bisa berkumpul, bisa bercengkrama, itu perlu kita syukuri. Itu satu. Kedua, acara ini tidak terlepas dari supporting teman-teman semua. Saya hanya menjalankan saja. Memang saya biasa diperintah oleh Pak Kapten. Jadi kalau tadi Pak Kapten bilang saya sudah japri, sebetulnya saya menjapri dia sebaiknya Anda yang kira-kira gitu. Jadi dia salah baca aja di rumah. Itu nomor 2. Tapi pesannya tadi perintah. Ya intinya seperti tadi Om Yanto, siapapun nanti kita harus dukung. Iya. Karena ini adalah muamalah yang terbaik yang tadi Ustaz Lukman singgung. Jadi sebaik-baiknya wanita itu bermanfaat bagi orang lain. Betul gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kira itu apalagi di usia sekarang ini ya. Nah, itu saya memang lagi belajar di soal-soal seperti itu dengan segala kekurangan yang saya miliki. Kira-kira gitulah. Nah mudah-mudahan inspirasi dan
hal-hal yang kita sudah lakukan ini Allah meridhoi, Amin. mengabulkan semua apa yang tadi kita bacakan, doa-doa untuk orang tua, sahabat, ya kan, keluarga, khususnya anak-anak kita nih. Ya kita mungkin umurnya nggak lama lagi, anak-anak kita nih. Sekarang Pak Rusli bawa anak, ya kita doakan. Anak Pak Rusli ada kita juga, kita sebagai teman terdekat, kita saling doakan. Semoga anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang sehat, ya kan, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hanya itu aja kebanggaan kita sebagai orang tua. Kalau kita mah sudah kenyang lah ya, mau yang segala macam, betul ya Pak ya? Kita udah kenyang, kita begini aja udah alhamdulillah deh, ya kan? Tapi anak-anak ini perlu, harus bagus. Saya malah ada rencana sih kapan-kapan sih kita harus bawa lah ya, yang punya istri masih punya istri. Kalau yang Rojali dia dicari aja, dicari aja mumpung masih Lah kita bawa sampah. dicari penggantinya lagi apa? Kan cari stand in sementara bisa. Ini aku sebagai ketua bingung kan dengar. Nanti kita cari. Jadi nggak diajak kalau semua pasang-pasangan. Sebetulnya itulah. Suruh cari di dapur aja. Pung, Ikut boleh. masih ada ogut. Bagian catering. Ambil borongan. Tapi emang ini luar biasa lah. Nikmat yang saya tadi tidak bayangkan selama sekian. Terutama dia di 1 tahun ini ya, dalam suasana pandemi COVID yang semua orang bingung, kita masih diberikan kenikmatan yang tanpa kita sadari ini bisa terjadi. Amin. Ini luar biasa loh. Biasa di Pernah nggak kita berpikir orang-orang semua lagi down ya, kita tetap masih mencari jalan dalam rangka apa kalau kata aku istilahnya ya, ya betul ya, dalam rangka itu. Nah di balik itu semua kita meyakini akan ada hal-hal positif. Hanya itu yang kita bisa lakukan kan. Nah ini kita alumni 38 khususnya yang hadir di sini nih, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Banyak teman-teman yang lagi bingung, kita masih bisa. Itu kan masya Allah kan, masih bisa berkumpul loh. Jalan niatnya ikhlas ya kan, segala macam kita bisa hibur, bisa saling berbagi ilmu segala macam. Apalagi tadi Haji Isnu ngomong bicara bagaimana mengantisipasi kesibukan yang ditarik ke sisi bisnis. Kita bisa support nggak teman-teman yang punya usaha, kira-kira kan gitu. Tapi insya Allah lah ya, nanti kita coba dalami lagi hal-hal yang seperti itu. Hanya itu mungkin sekali lagi saya terima kasih atas support kebersamaan ini. Mudah-mudahan tadi yang dibilang Om Rusdi, Ustadz Lukman, Om Yanto, Pak Kapten Marwoto juga ini kita bisa pertahankan. Hari-hari bisa lebih baik. Yang mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, kesehatan dan rezeki, supaya hal seperti ini Allah akan mengabulkan sebagaimana yang kita harapkan. Hanya itu aja, saya pikir cukup. Boleh saya nambah 1 menit Pak Bakri? Boleh, boleh. Selama Pak Bakri bicara, kami semua menyimak Iya. gestur dan speed control. So, secara aklamasi kami berharap malam ini juga ditentukan bendaharanya, kan gitu. Terima kasih Pak Bakri. Iya. Ibu-ibu nggak ada ya? Oh ibu-ibu dong. Ibu-ibu ada nggak apa yang mau diomongin? Bu Cici mungkin. Udah diajak aja ntar kalau pertemuan keluarga. Amin. Sebagai konsumsi. Kalau enggak, ini konsumsi dapur. Kali siapa yang mau dibantu oleh Kapten Marwoto karena dia banyak melalang buana, jadi bisa melihat mana-mana yang kira-kira bisa. Malam ini saya agak turun staminanya. Ada minum madu kan? Kurang banyak Bu. Kurang banyak. Keluarin madu dulu, Ti. Ada Ada usulan mungkin. surat apa? Perhatian senyumnya penuh.